Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poster pengelolaan perbekalan farmasi di toko obat. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Dwi Andayana dengan NIM 2015-01008, kemudian ada Anggi F. Trifitri berperangin-angin dengan NIM 2015-01032, kemudian ada Selin Auleta dengan NIM 2015-01054, kemudian ada Dwi Karlina dengan NIM 2015-01059, kemudian ada Balkis Murna Sution dengan NIM 2015-01052, kemudian ada Dira Kinanti dengan NIM 2015-01060, kemudian ada Salsabila dengan NIM 2015-01040, kemudian ada Oksana Aprinina Paropo Sembiring dengan NIM 2015-01041 dengan saya sendiri, kemudian ada Nisa Azahra dengan NIM 2015-01006, kemudian ada Dinda Auliani dengan NIM 2015-01009, kemudian ada Elsa Kairani dengan NIM 2015-01036, kemudian ada Aspi Zakia Siregar dengan NIM 2015-01033, kemudian ada Cindy Anissa Mardetila dengan NIM 2015-01055, yang terakhir ada Cica Mailona Aganisa dengan NIM 2015-01004. Selanjutnya, presentasi ini akan diambil alih dengan teman saya, yaitu di tim perencanaan. Kepada teman saya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poster perencanaan pembelian obat di toko obat. Yang pertama itu memperhatikan bentuk sediaan obat apa yang sedang diperlukan di wilayah tersebut. Yang kedua, memperbanyak obat-obatan yang laku di pasaran dan mengurangi obat yang kurang laku. Selanjutnya ada memastikan tidak adanya obat yang melewati tanggal kadaluarsa sebelum diberikan kepada pasien, dan yang memastikan pasien yang menerima obat benar-benar memahami cara penggunaan ataupun pemakaian obat yang diberikan oleh apoteker kepada pasien tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur pemesanan obat di toko obat. Yang pertama, dilakukan pengecekan stok obat melalui dapat dilihat dari buku defekta atau data komputer. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan surat pesanan dan ditandatangani oleh apoteker. Untuk obat bebas terbatas, kerat, suplemen atau OAI, dilanjutkan dengan pengiriman surat pesanan ke PBF dan obat datang sesuai surat pesanan. Selanjutnya, khusus untuk obat prekursor, psikotropika, dan narkotika, menghubungi PBF untuk mengambil surat pesanan, dan kemudian memberikan surat tersebut kepada PBF dan obat datang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, penerimaan obat di toko obat. Penerimaan barang farmasi merupakan bagian dari pengelolaan barang farmasi yang berfungsi menerima obat dan alat kesehatan melalui panitia penerimaan atau tim penerima dan pemeriksa barang sesuai dengan faktur dan yang tertera pada surat pesanan. Adapun tujuan dari penerimaan barang itu sendiri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kiriman obat, bahan obat maupun alat kesehatan yang diterima benar, berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Selanjutnya, alur dari penerimaan produk menurut cara distribusi obat yang baik. Pertama itu pemeriksaan fisik barangnya, kemudian petugas gudang menerima barang kiriman yang berasal dari kiriman pusat, kiriman dari prinsipal, retur barang dari pelanggan. Kemudian kepala logistik atau petugas gudang memeriksa dokumen pengiriman, dokumen pengembalian barang apakah alamatnya sesuai. Kemudian pemeriksaan barang dilakukan dengan teliti dan benar, periksa barang yang dikirim dibandingkan dengan dokumen kirim ataupun dokumen return. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada jenis barang, jumlah, batch, shelf-life expired date, dan kualitas kemasan produk, apakah kemasannya original dan belum pernah dibuka atau rusak. Setelah pemeriksaan dilakukan, maka dokumen kiriman atau dokumen pengembalian barang ditandatangani oleh kepala logistik dan diserahkan ke ADM gudang untuk diproses secara sistem selambat-lambatnya 1 kali 24 jam.
Sebelum dokumen diproses secara sistem, produk disimpan pada area penerimaan. Pastikan tumpukan barang tidak melebihi ketentuan level tumpukan yang diizinkan. Setelah diproses secara sistem, maka segera simpan produk ke lokasi penyimpanan sesuai dengan dokumen penerimaan. Produk yang menunggu keputusan apakah dapat diterima atau tidak dikarantina di ruang atau tempat yang sesuai dengan tipe suhu produk yang bersangkutan. Kemudian persyaratan penerimaan obat. Itu yang pertama, distributornya resmi, barang dengan surat pesanan, kemasan, bentuk sediaan, kekuatan, dan jumlah barangnya. Kemudian barang sesuai dengan faktur, disertai sertifikat analisa, kemudian disertai sertifikat keaslian, disertai material safety data sheet, dan juga cek waktu kadaluarsa, cek nomor batch, dan cek wadah pengiriman untuk Kemudian ada penyimpanan obat di toko obat. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tata cara menyimpan, yang pertama berdasarkan jenis. Obat disimpan berdasarkan bentuk sediaannya, misalnya sediaan cair di tempat kering, tablet atau kapsul di tempat sejuk dan kering. Aerosol jangan disimpan pada suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Yang kedua, berdasarkan farmakologinya. Obat disimpan berdasarkan farmakologinya, misalnya golongan antibiotik, sediaan obat batuk, dan obat saluran cerna. Setelah berdasarkan kedua jenis tersebut, selanjutnya penyimpanan dilakukan berdasarkan logo, yang artinya penyimpanan obat berdasarkan logonya ini yakni kita sejajarkan antara obat bebas dengan obat bebas dan obat bebas terbatas dengan obat bebas terbatas. Yang kemudian yang nomor 4, berdasarkan abjad, penyimpanan obat berdasarkan alfabetis untuk memudahkan dalam pencarian obat. Misalnya obat dengan huruf abjad yang pertama A, misalnya Alpentin, kemudian di sebelahnya huruf B, Bernoflox, selanjutnya seperti itu agar memudahkan dalam pencarian obat. Kemudian yang kelima, yang terakhir berdasarkan FIFO dan PEFO. Nah, FIFO ini first in, first out, yang artinya penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang lebih dulu dan dikeluarkan lebih dulu, yang artinya setelah obat datang lebih dulu maka diletakkan di paling depan, kemudian yang datang selanjutnya diletakkan yang paling belakang, sehingga pasien dapat mengambil obat yang letaknya paling depan lebih dulu sehingga lebih cepat habis. Kemudian ada FEFO, kemudian itu artinya first expired, first out. Yang artinya penyimpanan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka dikeluarkan lebih dulu. Maka letaknya akan berada pada depan etalase, kemudian obat dengan expired-nya lebih lama diletakkan paling belakang. Selanjutnya yakni ada faktur pembelian obat di toko obat. Pengertian faktur pembelian sendiri adalah bukti tagihan yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak PKP untuk konsumen atas pembelian sejumlah barang atau jasa kena pajak BKP atau JKP, yang dalam hal ini ialah obat. Adapun untuk kegunaan faktur sendiri, boleh tolong ke bawah. Kegunaan faktur sendiri yang pertama sebagai informasi terakit BKP atau JKP yang dibeli pelanggan. Yang kedua sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayar konsumen. Yang ketiga sebagai bukti bahwa BKP yang diserahkan memang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya itu komponen dari faktur pembelian. Yang pertama itu terdapat nama toko obat dan nama pembeli, lalu terdapat alamat toko obat dan pembeli, tanggal pembuatan faktur, nama TTK, SIK TTK, lalu terdapat nomor invoice, selanjutnya nama barang, nomor batch atau dan ED, total jumlah barang, harga barang satuan, dan total harga per jenis barang. Selanjutnya juga terdapat tanda tangan TTK dan tanda tangan pembeli. Nah, di bawah ini juga bisa kita lihat contoh dari faktur pembelian. Selanjutnya ada harga neto apotik atau HNA di toko obat. Harga neto apotik yang disingkat HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari pedagang besar farmasi atau PBF kepada apotek, toko obat, dan instalasi rumah sakit atau klinik.
Harga neto apotek obat generik adalah harga jual persatuan kemasan Franco unit pelayanan kesehatan kabupaten atau kota dan apotek, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Nah, penetapan harganya yaitu HNA sama dengan HJP ditambah biaya produksi, biaya distribusi. HNA ditambah PPN sama dengan harga jual pabrik obat dan atau PBF kepada apotek dan rumah sakit, atau harga patokan tertinggi PPN atau pajak pertambahan nilai ditetapkan sebesar 10% untuk semua jenis obat. Di mana HJP adalah harga jual produk, yaitu sebuah nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produk atau HPP ditambah dengan ketetapan keuntungan yang dibutuhkan. Untuk persen keuntungan tidak ada ketetapan, tergantung dari apotek itu sendiri. Berikut contoh faktornya. Selanjutnya contoh perhitungan HNA. Contohnya, PBF AAM membawa obat dari gudang PBF ke toko obat, di mana PBF AAM mengirim Concor 2,5 mg sebanyak 1 box dengan harga 491.000 per box, di mana terdiri dari 100 strip, belum termasuk PPN. Profit yang akan diambil oleh apotek adalah 20%. Berapa total harga jual yang harus diberikan apotek? Cara pengerjaannya pertama diketahui HNA untuk Concor itu sendiri 491.000 per box, di mana satu box itu terdiri dari 100 strip. Maka harga per stripnya itu sama dengan 491.000 dibagi 100 sama dengan 4.910. Profit yang diinginkan perusahaan yaitu 20%. Maka HJA sama dengan HNA ditambah PPN ditambah profit sama dengan 4.910 ditambah 10% dari harga HNA ditambah 20% dari penjumlahan HNA ditambah PPN sama dengan 4.910 ditambah 4.910 dikali 10 per 100 ditambah 20% sama dengan 4.910 ditambah 491 ditambah 20% sama dengan 5.401 ditambah dalam kurung 5.401 dikali 20% sama dengan 5.401 ditambah 1.080 sama dengan 6.481 per strip atau 64.810 per box. Tetapi untuk sekarang biasanya PBF sudah menjumlahkan beserta dengan PPN-nya dan akan membuat lebih simpel dan mudah dalam penjumlahannya. Pajak pertambahan nilai atau PPN di toko obat. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Definisi PPN merupakan pajak pusat yang langsung disetorkan ke kas negara. Toko obat yang melakukan penyerahan barang kena pajak, yaitu obat-obatan, dan tidak termasuk pengusaha kecil. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dan atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh toko obat yang telah menjadi pengusaha kena pajak akan terutang pajak pertambahan nilai. Fungsi dari PPN itu sendiri adalah sebagai bahan perhitungan kelebihan atau kekurangan pajak, fungsi budgeter, fungsi regularan, fungsi Baik, dapat dilihat pada poster di mana PPN dalam faktur yaitu sebesar 60.442.000, di mana dasar penganggaran pajak adalah 604.421.
maka PPN tersebut adalah 10%, di mana jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar 664.863. Terakhir yaitu ada HJA. HJA, harga jual obat, biasa disebut dengan harga jual apotik. HJA adalah harga jual obat yang akan ditawarkan dari apotik kepada konsumen. Cara menentukan HJA, yang pertama ada HJA sama dengan harga neto kali PPN 10% dikali margin keuntungan. Yang kedua ada HJA sama dengan harga neto dikali margin keuntungan. Nah, dari keterangan dapat diketahui harga neto adalah harga awal atau bisa disebut dengan modal yang dikeluarkan oleh apotik untuk membeli obat dari produsen atau distributor resmi. Yang kedua ada margin keuntungan. Margin keuntungan adalah besar keuntungan yang diinginkan. Hal ini bisa ditentukan oleh Anda sendiri sebagai pemilik apotek. Untuk kisaran besar margin adalah 25% atau 30%. Kemudian ada PPN 10% yang memang menjadi pajak wajib proses transaksi dari produsen hingga konsumen. Nah, perhitungan tersebut bisa diterapkan untuk obat yang dibeli sudah dalam kemasan dan hanya tinggal menjualnya pada konsumen. Tapi untuk obat yang harus diracik terlebih dahulu oleh apoteker, HJA-nya akan ditambah dengan jasa peracikan. HJA sama dengan harga neto kali margin keuntungan ditambah jasa peresep. Untuk menentukan harga jasa apoteker, besarannya tergantung tingkat kerumitan peracikan obat dari apotekernya. Dapat dilihat contoh dari fakturnya dari apotik demo. Dari ketiga obat yang dibeli oleh konsumen yaitu Deburex, vitamin C, tablet, dan paracetamol itu dapat diketahui melalui faktur yang sudah tersedia pada poster dengan total harga 76.450. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.